Tadi nih Sat, terkait yang bayar fidyah nih. Pertanyaan dari Bu Sucikur Karunia di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, masih berhubungan dengan fidyah tadi. Setelah menyerahkan dalam bentuk uang, sembako atau makanan, apakah puasanya tetap dikodok atau tidak perlu Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, ini tergantung kasus atau sebab kenapa dia tidak berpuasa. Kalau kasusnya dia karena mohon maaf ya sudah jompo, udah kakek-kakek, nenek-nenek, atau penyakit yang nggak ada kemungkinan buat sembuh menurut analisa dokter, yang kalau dia puasa malah sangat berbahaya bagi dia. Ya, maka untuk jenis ini dia fidyah saja tanpa qadha. Ya fidyah saja tanpa qadha sesuai yang Allah tegaskan tadi ya, wa alal ladzina yutikunahu, dan orang-orang yang udah nggak mampu lagi. Adapun dalam hadis Bukhari ketika menjelaskan orang-orang yang tidak mampu itu kakek-kakek dan nenek-nenek jompo. Ditambahkan oleh Imam Ibnu Qudamah yang setara dengan itu adalah itu orang yang sakit yang tidak mungkin ada harapan sembuh. Buat mereka fidyah saja. Nah, adapun yang fidyah dan qadha juga itu ada beberapa kasus. Contoh, orang yang misalnya karena haid, karena nifas, karena sakit yang masih mungkin sembuh, harusnya dia qadha saja, nggak pakai fidyah. Namun dia menunda-nunda secara sengaja tanpa alasan hingga sampai melewati bulan puasa selanjutnya. Maka jumhur fuqaha mengatakan orang model kayak begini bukan hanya qadha tapi juga fidyah. Gitu. Karena faktor penunda-nundaan itu, maka mereka juga bukan hanya qadha tapi fidyah. Tapi kalau dia nggak nunda-nunda, namun ada udzur gara-gara sakit, gara-gara hamil, gara-gara menyusui, maka puasa yang dulu dia tinggalkan karena haid itu, dia menggantinya cukup dengan qadha tanpa fidyah. Dia menunda-nunda bukan karena pengen nunda, karena ada udzur. Nah, itu perbedaannya. Ini pendapat mayoritas ulama, kecuali Hanafi, Hasan al-Basri, ya mereka mengatakan bahwasanya apapun alasannya penundaan, baik ada alasan atau tidak ada alasan, maka sama qadha saja tanpa fidyah. Ini pendapat minoritas. Nah, semoga Bapak Ibu yang mendengarkan tadi sudah bisa membedakan ya. Jadi ada orang nunda itu karena ada alasan, ada yang enggak ada alasan. Untuk yang ada alasan syar'i karena dia musafir atau sakit-sakitan, ya maka dia ketika udah sehat dia qadha saja tanpa fidyah gitu. Tapi kalau nundanya karena memang sengaja nunda-nunda, males gitu, tarsok, entar besok, taunya udah ketemu Ramadan lagi, maka dia bukan hanya qadha tapi juga fidyah gitu. Nah, bagaimana untuk ibu hamil dan menyusui? Di berbagai macam pertemuan udah saya jelaskan, untuk ibu hamil dan menyusui ini ada 4 pendapat diringkas oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang wa alal ladzina yutikunahu tadi. Ada 4. Pendapat yang pertama untuk ibu hamil menyusui yaitu enggak qadha, enggak fidyah. Itu merupakan hadiah dari Allah buat mereka. Yang kedua, qadha dan fidyah sekaligus. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, qadha saja di hari lain ketika udah bisa puasa tanpa fidyah. Ini pendapat mayoritas ahli fikih di situ. Nah, pendapat yang keempat itu fidyah saja tanpa qadha. Ini pendapat Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, ya ketika ada seorang wanita bertanya kepada mereka, apa yang mesti saya lakukan? Saya lagi hamil. Lalu kata mereka, ya engkau sama seperti orang yang sakit, ya yang sakit susah begitu, maka engkau fidyah, tidak usah qadha. Bahkan ini konon menjadi pendapat umumnya para sahabat Nabi, fidyah saja tanpa qadha. Nah, 4 pendapat ini barangkali kita jadi bingung, terus kita pakai yang mana gitu. Nah, ada semacam al-jam'u wa taufiq ya, jalan tengah yang dilakukan oleh para ulama, di antaranya yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, kata beliau, masalah wanita hamil menyusui qadha atau fidyah, maka dilihat kondisi si perempuannya. Kalau si wanita itu modelnya yang sering hamil
ya sehingga dia pun sering menyusui, otomatis kalau hamil kemudian menyusui, ya misal anaknya 5, 6 dan kelahirannya dekat-dekat 2 tahun sekali misalnya, maka model perempuan kayak gini belasan tahun dia nggak ada waktu kosong untuk istirahat. Selalu kalau nggak hamil menyusui, sehingga sulit bagi dia untuk berpuasa, untuk qadha susah. Untuk tipe perempuan kayak gini, maka yang paling pas buat dia adalah fidyah saja tanpa qadha. Nah, untuk perempuan yang kehamilan dan nyusuinnya jarang, ada waktu libur lah. Ya dia hamil 2022, kemudian ngelahirin, dia nyusuin 2023, kemudian tahun 2024, 2025 dan seterusnya kosong gitu, nggak hamil, nggak menyusui. Berarti dia mampu untuk qadha. Nah, untuk jenis perempuan yang kayak begini, yang kehamilan menyusuinya jarang-jarang, ya maka dia lebih pasnya adalah qadha. Itu tentang masalah fidyah atau qadha. Allah miswab.